بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسول بعد أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita awali siang yang berbahagia ini dengan sama-sama memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, karena sampai detik ini Allah masih memilih kita untuk mendapatkan kenikmatan hidayah, di mana banyak dari hamba-hambanya Allah yang hari ini belum mampu melangkahkan kakinya ke masjid, belum mampu berpuasa di bulan Ramadan, belum mampu menggerakkan lidahnya untuk membaca Al-Quran. Namun Allah masih memilih kita untuk mendapatkan kenikmatan hidayah, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke rumahnya Allah, mampu berpuasa di bulan Ramadan, dan mampu menggerakkan lidah kita untuk membaca kalamnya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan agar tetap istiqamah menjalankan kebaikan sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangannya, pengorbanannya yang beliau pertaruhkan hanya untuk menyampaikan dakwah Islam ini berada di pangkuan kita, sehingga hari ini kita mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana hal yang mampu mengantarkan kita kepada cinta Allah, dan mana hal yang mampu mengantarkan kita kepada murka Allah. Ketiga kalinya khatib di atas mimbar ingin berwasiat, khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, karena sungguh hadirin, tidak ada bekal yang paling baik yang kita bawa nanti ke akhirat kecuali bekal takwa. Hadirin, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih teringat di dalam benak kita saat kita mendengar para imam, para khatib, atau mungkin di media sosial doa Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Masih terngiang-ngiang dalam pemikiran kita saat kita mendengar para imam di dalam solatnya, para khatib di dalam doa dalam khutbahnya mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Doa itu telah kita utarakan 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan ini. Dan sekarang hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah mengabulkan doa itu dengan dipersilahkan kita untuk mampu
menghirup keindahan bulan Ramadan, di mana saudara kita yang ketika bulan Rajab masih bersama kita, hari ini dia tidak bersama kita lagi. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, ketika doa kita telah dikabulkan, kita mampu beraktivitas, beribadah di bulan Ramadan, lalu apa yang harus kita lakukan? Karena sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya dengan penuh kegembiraan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamahu." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, yang dimana di dalamnya kalian diwajibkan berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar, yang mana di dalamnya Allah membukakan pintu surga selebar-lebarnya dan Allah menutup serapat-rapatnya pintu nerakanya. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar tawaran yang diberikan Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tidak sampai di situ, Nabi juga pernah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan pahala dengan imannya, maka diampuni dosa-dosanya. Puasa kita hari ini menjadi penghapus dosa kita yang lalu. Dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan setahun yang lalu, tidak mengatakan 2 tahun yang lalu, tapi yang lalu. Maka ini pengampunan dosa yang tidak ada batasnya untuk kita, bagi kita yang berpuasa. Tidak sampai di situ hadirin. Nabi juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanannya dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka baginya ampunan dosanya. Mendirikan salat tarawih, ganjarannya dosa kita diampuni yang lalu. Tidak sampai situ hadirin. Nabi SAW bersabda, "Walillahi mutaqa'u fin nari wa dzalika kulla lail." Sesungguhnya tiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari api neraka. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau rinci betapa banyaknya keberkahan, banyaknya kemuliaan, banyaknya tawaran yang Allah tawarkan kepada kita, bagi kita yang mau melakukan ibadah di bulan Ramadan, nampaknya waktu Jumat ini tidak mampu untuk menjabarkan semua itu hadirin. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, karena sungguhnya Ramadan adalah syahru fihi unzila fihi Al-Quran, syahr Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bayangkan hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengganjar setiap huruf kita saat kita membaca Al-Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Satu Al-Fatihah terdiri dari 113 huruf. Jika 113 huruf dikali 10, 1130 kebaikan kita dapati. Satu Al-Fatihah. Dalam satu hari kita baca 17 kali dalam salat kita, maka 19.210 kebaikan yang kita terima hanya membaca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Bagaimana kalau kita mampu menghatamkan Quran di bulan Ramadan? Satu hari kita mampu membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz. Berapa pahala yang akan Allah berikan kepada kita? Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ironis hamba-hamba Allah yang ketika datang bulan Ramadan, di dalam hatinya tidak ada kebahagiaan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sungguh merugi hamba-hamba Allah yang seperti ini, yang ketika Ramadan datang hatinya tidak terketuk untuk bahagia melaksanakan ibadah kepada Allah, karena di bulan Ramadan Allah hamparkan kepada kita big sale,
promo, diskon besar-besaran, pahala dan ampunan bagi siapa yang mau meminta ampun kepada Allah dan bagi siapa yang mau melakukan ibadah kepada Allah. Kalaulah di bulan Ramadan nan mulia ini, kalaulah di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kalaulah di bulan Ramadan yang penuh maghfirah dan ampunan Allah ini, diri kita belum mampu melaksanakan ibadah kepada Allah, maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang hamba terhalang untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia mungkin akan terhalang untuk melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang terhalang untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenung sejenak, kalau kita mau berpikir sejenak, seandainya satu manusia di bumi ini tidak puasa sekalipun, tidak akan memberikan kerugian sedikit pun kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalaulah seluruh manusia di muka bumi ini berpuasa, tidak ada sedikit pun menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu puasa ini untuk siapa hadirin? Puasa ini untuk kita sendiri. Kita yang berpuasa, kita yang mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melalaikannya, kita juga yang akan menanggung akibatnya nanti di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan agar bisa istiqomah melaksanakan kebaikan baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, dan juga kita semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran untuk selalu menjalankan perintahnya dan kesabaran untuk menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.